Setiap apa yang dikatakan oleh Nabi adanya betul di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya yang dikatakan oleh Nabi tersebut hanya menunaikan setiap hamba Allah, hanya tunaikan ibadah kalian, dekatkan diri kita kepada Allah. Urusan diterima atau tidak dipasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ini mau sesuatunya instan. Betul. Maunya instan. Ini hari berdoa, ini hari dikabulkan. Betul. Salat kita bagaimana? Sudah betul apa belum? Fasyaribul hamr. Orang yang meminum minuman khamar, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, yafhu ba'da sakratihi, setelah dia minum dia mabuk, setelah mabuk dia bakal sadar. Betul enggak? Fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang sudah meminum dalam arti sudah mabuk di dalam cintanya, sampai matinya nggak akan pernah sadar, sudah masuk terus mabuk di dalam cintanya. Insya Allah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomongin cinta, sesuatunya harus dikorbankan, betul? Betul nggak? Yang namanya cinta kan harus pintar berkorban. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, di mana malam ini orang berbondong-bondong menuju jalan kemaksiatan, di mana malam ini banyaknya dikatakan di dalam apa yang dikatakan oleh salafun salihun, Lailatul Ghafilin. Insyaallah di malam ini kita tergolong orang-orang yang taat kepada Allah. Insyaallah di malam ini kita dikumpulkan di dalam kemuliaannya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam rumahnya Allah yang suci ini. Allah sucikan pula kita zahir wa batin. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sama-sama kita mendengar Ustaz Musannif telah menyampaikan satu ilmu tentang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dikatakan, aku memerangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekali lagi, aku memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, melaksanakan salat, melanjutkan lalu dalam ibadah menunaikan zakatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang ditetapkan iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dikatakan oleh Nabi adanya betul di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya yang dikatakan oleh Nabi tersebut hanya menunaikan setiap hamba Allah, hanya tunaikan ibadah kalian, dekatkan diri kita kepada Allah. Urusan diterima atau tidak dipasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ini mau sesuatunya instan. Betul. Maunya instan. Ini hari berdoa, ini hari dikabulkan. Betul. Salat kita bagaimana? Sudah betul apa belum? Wudunya sudah betul apa belum? Baca Qurannya sudah betul apa belum? Jika sesuatunya belum di dalam kebetulan di dalam kehidupan kita, di dalam nilai ibadah kita kepada Allah, maka percuma apa yang kita jalankan. Setidaknya jalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu syair salafun salihun mengatakan, sekarang saya mau tanya dulu, kita cinta nggak nih sama Nabi? Cinta sama Rasulullah? Kenal siapa Rasulullah? Tanam, taruh di dalam hati. Kalau kata orang bundar, love is blind. Tahu nggak? Cinta itu buta.
Sampai di dalam syair dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, qalu tasalli 'anil mahbubi qultu biman kaifa tasalli wa bil ihja'i niranu inna tasalli haramun fi madahibna fa kaifa yukhadhu bil ghufrani imanu. Ini perkataan orang soleh yang mengatakan sesuatunya tentang cinta. Fasyaribul hamr, orang yang meminum minuman khamar, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, yabhu ba'da sakratihi, setelah dia minum dia mabuk, setelah mabuk dia bakal sadar. Betul nggak? Fasyaribul hubbi tulil umri sakran, orang yang sudah meminum dalam arti sudah mabuk di dalam cintanya sampai matinya nggak akan pernah sadar, sudah masuk terus mabuk di dalam cintanya. Insya Allah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomongin cinta, sesuatunya harus dikorbankan, betul? Betul nggak? Yang namanya cinta kan harus pintar berkorban. Aa cinta sama Neng, jangan cuman ngomong doang. Kalau omongan mah bisa dibungkus, kalau perilaku susah. Betul Neng? Neng, yang namanya cinta laki-laki itu, saya mau ngasih dulu nih sama yang laki-laki yang belum nikah. Banyak yang belum nikah, banyak. Mudah-mudahan ditemukan jodohnya insyaallah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang lagi dekat dalam ikatan pacaran, mudah-mudahan diputusin sama Allah. Nih saya mau ngasih tahu ke yang laki-laki nih, perempuan itu kalau udah cinta, laki-laki bisa dipenjara. Paham nggak maksudnya? Bu, ibu cinta sama bapak, bu. Kalau bapak mau jalan keluar wangi, dicurigain nggak? Tahu Nabi Yusuf? Kita pernah dengar cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang cinta sama Nabi Yusuf siapa namanya? Zulaikha. Zulaikha ini seorang ratu. Dia punya banyak orang-orang di sekelilingnya. Sampai-sampai ketampanan Nabi Yusuf dipamerkan. Semua wanita kawan-kawannya diberikan apel sama pisaunya. Nabi Yusuf dikeluarin. Nabi Yusuf lewat, cicing-cicing, dibuka hordeng berisik, nggak dibuka berisik. Terusin nggak nih? Nabi Yusuf dikeluarin sama Zulaikha, begitu lewat teman-temannya nggak sadar, saking ketampanan Nabi Yusuf ini luar biasa, sampai nggak berasa si perempuan ini motong jari-jarinya, nggak tahu dia. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf menolak cintanya Zulaikha. Kira-kira kalau perempuan ditolak sama laki, gengsi dong? Gengsi nggak? Sombong amat nih laki, kan begitu ya? Betul nggak? Udah kere pakai sombong lagi. Saat ditolak cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf dengan cara bagaimanapun, dengan upaya bagaimanapun, Zulaikha memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa maksud dipenjarakan? Zulaikha tidak akan ridha. Jika Zulaikha tidak mendapatkan Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan Yusuf. Itu cintanya perempuan Zulaikha. Perempuan itu kan namanya kalau udah cinta ngemilikinnya dunia akhirat. Kalau dikecewain sakitnya luar biasa. Betul?
Tapi kecintaannya manusia kan nggak abadi ya, betul. Tapi cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak akan pernah berhenti untuk umatnya. Cinta sama manusia siap-siap mendapatkan kekecewaan. Tapi jika kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan, melainkan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Seberapa mulia salawat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak segan untuk mengulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Isra wal Mi'raj berjumpa dengan salah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang tangannya ribuan, jari-jarinya jutaan. Apa tugas malaikat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tugasnya apa malaikat ini?" "Ya Rasulullah, tugas malaikat ini menghitung setiap butiran hujan, butiran air hujan yang turun ke dunia, tidak luput satupun terhitung oleh malaikat tersebut." Kita kira-kira ngitungin air hujan bisa, mampu apa enggak? Ibu bapak nanti kalau pulang kita ketemu hujan, taruh baskom di depan rumah ya, taruh baskom di depan rumah. Setiap yang netes kita hitung tuh, di baskom aja, jangan yang sekelilingan, di baskom. Kira-kira mampu apa enggak? Wahai malaikat, apa kekuranganmu? Kekurangannya daripada malaikat tersebut sambil menundukkan wajahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak sanggup menghitung berapa banyak rahmah dan keberkahan yang Allah turunkan tatkala umatmu berkumpul menyebut namamu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Mau nggak mau, hari ini suka nggak suka, malam ini kampung ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bersolawat kepada Nabi, semua salamnya dan solawatnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengucapkan assalamu alayka ya fulan ibn fulan. Bukan hanya kita yang disebut, melainkan orang tua kita disebut oleh manusia yang lisannya dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngomong cinta lagi nih, boleh nggak nih? Soalnya kalau orang ngomongin cinta kan melek. Kalau ngomongin yang serius-serius kayaknya males, pantat kayak ada jarumnya. Kita punya, ada yang kita suka. Laki sama perempuan ini kan sudah kodrat ya, laki perempuan ini sudah ketentuan Allah sukanya ya. Yang laki cinta sama perempuan, yang perempuan cinta sama. Nah kalau laki cinta sama laki, PA, betul ya? Perempuan suka sama perempuan, gila. Ini sudah gadar Allah sudah. Kalau aja yang kita cintai tiap hari nyebut-nyebut namanya, kira-kira kita nih senang apa enggak? Si AA ngomongin Neng terus ke orang tuanya udah gedek aja, yang diomongin dia aja. Nah si perempuan ini ngobrol juga ke teman-temannya yang diceritain si AA juga. Kira-kira nih temennya ngadu, ibunya ngadu, kamu tiap hari diomongin sama orang yang dicintain tuh, seneng apa enggak? Bagaimana yang kita cintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Nabi yang menceritakannya, bagaimana Nabi yang menyebut nama kita di malam ini. Tidak ada yang lebih mulia di malam ini kecuali nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya luar biasa. Umat Nabi ini udah dapat poinnya, menang banyak. Tahu menang banyak? Apa kata Nabi? Orang yang ziarah ke Madinah, orang yang berziarah kepadaku ke Madinah sudah pasti akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Yang masalah di teboga duitnya pantas nggak gue ngomong Sunda?
pantas aja lah. Gak punya duit bi, bagaimana? Banyak duitnya itu. Ada kabar gembira lagi. Kemarin di Jalsa Itsnin dijelasin, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah adzan, tahu apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil ila akhir, sampai di akhir baca doa tersebut dilanjut dengan rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa kata Nabi? Orang yang setelah membaca doa adzan lalu membaca rabbighfirli wa liwalidayya, sudah pastinya anak tersebut menjaga orang tuanya tidak sampainya mereka ke dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal. Ini kan anak fitnah. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan, sudah pasti umatku tersebut mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Kebayang nggak tuh? Syafaatnya Nabi diobral, dikasih cuma-cuma. Kita belum tentu ngejalanin sunnah, tapi hanya membaca doa mendapatkan bagian yang luar biasa dari Nabi SAW. Bangganya harus kita jadi umat Nabi Muhammad SAW.